Karena selain buat aku malu-maluin banget, hari gini masih pakai jalur orang dalam. Halo, ketemu lagi di Curhat ke Om-Om. Acara ngobrol santai di mana saya akan membahas email curhatan dari kamu. Kita langsung mulai aja. Halo Om Pir. Langsung curhat aja ya Om. Setelah 9 bulan menganggur, orang tua aku secara sepihak, nggak pakai bilang-bilang, memanfaatkan statusnya sebagai alumni sebuah perusahaan berplat merah buat masukin aku ke perusahaan tersebut. Aku nggak mau, karena selain buat aku malu-maluin banget, hari gini masih pakai jalur orang dalam. Aku tahu pengalaman kerja dan pendidikan aku nggak ada kaitannya sama sekali dengan perusahaan ini. Tapi orang tua menganggap aku egois dan tidak bersyukur atas bantuan mereka. Capek berantem, akhirnya aku yain aja kerja di perusahaan tersebut. Udah hampir setahun, dan this is the worst working experience. Aku nggak belajar apapun. Most of the time aku nganggur alias gabut. Aku capek dengan kondisi kayak gini, dan aku ngerasain dampaknya ke mental dan fisik. Aku mesti gimana, Om? Thanks for your time. Regards, Beyonce. Dari Beyonce, Bo. Oke, Beyonce. Pertama, soal apa yang dilakukan orang tua kamu. Saya ngerti kalau kamu tidak happy dengan keputusan sepihak. Tapi itu sudah terjadi. Anyway, kamu sudah di perusahaan itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah lihat intentionnya, ya, lihat intensinya. Kadang-kadang menyangkut keputusan atau perbuatan orang tua, kita terfokus pada perbuatannya, ya. Kita sebel sama perbuatannya, kita nggak setuju dengan perbuatannya. Saya mungkin hanya ingin menambahkan, lihat juga intention. Karena pada dasarnya intention mereka baik. Ya, jelas intentionnya bukan untuk mempermalukan kamu, intentionnya tidak untuk mencelakakan kamu. Intentionnya baik, mau menolong kamu. Jadi minimal walaupun kita nggak happy dengan manifestasi dari intention itu, tapi membantu lebih balance lah. Kalau kita bisa menerima, oh they meant well gitu, mereka bermaksud baik. Yang kedua, berikutnya gimana? Saya rasa karena kamu bilang di sini sudah hampir setahun. Kalau menurut saya nih, genapin aja dulu setahun. Ya. Sambil kamu mereview apakah bisa kamu memperbaiki keadaan kamu di perusahaan yang sama. Karena soal fakta kamu udah keburu masuk di perusahaan ini nggak dengan cara yang fair gitu ya. Itu tuh sudah nggak usah dilihat-lihat lagi gitu, sudah kejadian ya, anyway gitu. Nah, gimana caranya kita make the most out of this? Udah kepalang masuk, mau diapain lagi? Saya nggak menganjurkan kamu untuk segera cabut karena memang kondisinya lagi sulit. Dan bahkan jika kondisinya tidak sedang pandemi pun, saya akan masih merekomen kamu buat selalu mencoba mencari solusinya di perusahaan yang sama dulu. Karena ini pengalaman pribadi saya. Ya, jadi saya waktu di awal-awal kerja, waktu baru lulus, di perusahaan tempat saya bekerja pertama kali, saya juga nggak happy dengan role-nya karena tidak sesuai dengan minat atau talent saya. Tapi kemudian saya berdiskusi dengan manajemen perusahaan itu, dan ternyata mereka mengakomodir. Mereka bilang jangan pergi dulu, kami coba carikan role yang lebih sesuai, ya. Dan mereka berusaha melakukan itu. Saya terima, ya, tawarannya, saya nggak keluar. Dan I think it was one of the best career decision I've ever made.
untuk tetap stay di perusahaan yang sama, tapi mencoba role yang baru. Jadi saran saya sesudah setahun, saya pikir kamu sudah dalam posisi lebih baik buat bertanya, saya sudah setahun di sini, saya merasa saya tidak bisa mengkontribusi lebih banyak, mungkinkah saya mendapatkan peran di mana saya bisa kontribut lebih nyata bagi perusahaan. Menurut saya itu prioritas pertama. Seandainya tidak tercapai, baru kamu bisa mempertimbangkan opsi explore opportunity di tempat lain. Dan seharusnya kamu dalam posisi yang sudah lebih aman untuk bilang ke orang tua. Kan sudah diturutin maunya orang tua. Saya sudah kerja di perusahaan yang direkomendasikan oleh orang tua. Jadi saya sudah nurut, dan ternyata it didn't work out. Jadi kayaknya saatnya saya mencari jalan saya sendiri. Harusnya lebih enak buat kamu ngomong seperti itu. Hanya saja kondisi pandemi ini kamu harus realistis. Seberapa mudah mendapatkan opportunity baru? Saya nggak tahu, tergantung industri kamu, tergantung kualifikasi kamu, kuliah kamu terakhir. Semoga memang opportunity-nya masih banyak, siapa tahu. Tapi seandainya sulit, kamu juga harus siap dengan kondisi itu. Yang artinya, kamu harus siap dengan skenario bahwa kamu mungkin harus bertahan di perusahaan yang sekarang dan di role yang sama. Even kalau kita harus menerima skenario terburuk ini, benarkah bahwa kamu sudah totally tidak berdaya, tidak bisa apa-apa lagi di role yang sekarang? Saya nggak tahu, yang bisa jawab cuma kamu. Tapi kamu harus investigate, kamu yang harus menganalisa, bener nggak sih udah segitu mentoknya? Atau jangan-jangan sebenarnya ada possibility untuk melakukan hal-hal yang menarik, yang membuat kamu belajar hal-hal baru, bahkan di role yang sekarang. Takutnya kamu nggak sempat explore karena udah sebel duluan gitu, merasa pekerjaan ini di drop gitu ya. Saya nggak tahu, yang tahu hanya kamu, tapi menurut saya it's worth the time untuk kamu cek dulu. Karena dengan begitu, even skenario terburuk kamu itu masih memberikan something yang positif. Begitu Beyonce. Oke, semoga membantu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe dan di like. Bagi yang ingin curhat juga, kirimkan email kamu ke ompiring@gmail.com. Tulis subjeknya curhat. Jangan lupa emailnya jangan terlalu panjang, dan sertakan identitas yang ingin digunakan saat email ini dibacakan. Terima kasih, tetap sehat semuanya. Sampai ketemu lagi.